Ya, amin. Semuanya perusahaan. Sampai duwe karyawan KBS 10.000. Terus sampai misalkan suatu saat setiap hari anak-anak sebagai bosnya itu datang ke perusahaan. Jam 6 sudah datang. Maka karyawannya pasti semangat. Bosnya khusus oleh. Dulu karyawan. Tapi nek anak-anak itu datangnya sewante itu urusin bosnya. Begini mulean isuwe kawanan. Karyawannya bosnya mau males, karyawannya memang males gitu. Jadi yang pertama disiplin, yang kedua pantang mengeluh. Jadi pekerjaan sesulit apapun, kalau perhatikan, anak-anak pasti mencari jalan keluar. Sampai jadi tukang bengkel, yang punya bengkel maksudnya. Orang mobil kok wangel didandani, pasti anak-anak mencari solusinya. Oh sih, di mana letak kesulitannya? Tapi sampai wangel, Pak, buat boleh mana Pak? Bengkel gak sanggup. Berarti ku wis gak bengkel itu gak tidak hebat lah. Iya, tidak bisa dijadikan bengkel yang profesional. Jadi sebenarnya sekolah kita ini sudah apa ya? Motonya sudah bagus. Pantang mengeluh, berarti anak punya semangat untuk mencari solusinya. Disiplin, berarti kita punya target. Jam sekian saya harus ke sini, jam sekian saya harus mengerjakan ini. Itu anak-anak. Ya, jadi cita-cita mulai hari tolong dituliskan. Nanti saya mau lihat 10 tahun, 20 tahun datang. Tak deloi eksam kita diobat. Terus tak cocok nombor ceritai. Kalau meleset berarti kurang yakin deh. Tapi kalau saya jadi menteri pertanian, tiba emangnya jadi menteri pertanian tak dengar itu. Ini kita sampai 20 tahun yang lalu. Berarti anak-anak punya keinginan yang kuat sekali. Itu anak-anak ya, jadi harus punya cita-cita. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Ini karena agak mendung. Semoga ini hujan sebelum selesai. Tolong perhatikan, anak-anak, untuk pelaksanaan PAS, tolong jaga kesehatan dan upayakan nilainya yang terbaik, ya. Siapa yang tidak mau nilai rapotnya jelek? Siapa yang tidak mau nilai rapotnya jelek? Lu harus ngacung. Ya, lu harus ngacung. Berarti jalur nilai rapotnya jelek berarti ya. Ya, semuanya harus ingin nilainya bagus. Itu yang pertama. Kemudian nanti anak-anak, PAS tanggal berapa sih? Nah, terus sampai gak ngerti yo. Mata pelajarannya sudah di-share di wali kelas, silakan dilihat. Ibu ngomong aja, Sa. Perhatikan. Kemudian yang kedua, nanti setelah PAS ada kelas meeting, tapi secara daring, secara online, 4 hari Senin sampai Kamis. Isinya adalah ini secara garis besar ya, nanti secara di wali kelas bisa dijelaskan secara detailnya. Isinya adalah foto kreatif, video kreatif tentang orang tua. Pak, saya tidak punya orang tua. Ya, siapa yang mengasuh kamu saat ini? Misalkan orangnya sudah meninggal atau ya. Itu ya. Itu durasinya hanya 1 menit. Ini sini maju. Ini jual sini. Nah, sini. Kemudian mencatat minimal 10 kebaikan orang tua. Biasanya kan ibu cerewet, ibu ngamuan, bapak pedit, gitu. Jadi ceritakan kebaikannya, nggak boleh kejelekan. Orang tua tidak harus yang melahirkan atau bapak ibu kandung, tapi boleh yang merawatmu saat ini. Misalnya sampai melu nenekmu, ya sudah ceritakan. Nenek saya baik, setiap pagi menyediakan sarapan. Kalau waktunya sholat saya dibangunkan. Itu diantara dari kebaikan. Oh coba terus kalau minta uang dikasih, ayo pikiran ya. Jadi kebaikan orang tua minimal 10. Dan hari Jumat jadi
Senin sampai Kamis itu membuat video kreatif, foto kreatif, mencatat minimal 10 kebaikan orang tua atau orang yang mengasuhmu. Kemudian hari Jumatnya dikumpulkan di Kertas Buffalo, nanti melalui sekretaris kelas, itu hari Jumatnya. Hari Sabtunya anak-anak menerima rapor, ya, pengambilan rapornya hari Sabtu. Kemudian setelah PAS liburan, tetapi di Kementerian Dalam Negeri itu tidak ada kata liburan. Jadi anak-anak tidak boleh menggunakan waktu senggangnya boleh namanya Amerika, ya. Apa namanya Hawaii, renang Dubai, nggak boleh. Ada masalah larangan, nggak apa-apa, belum biasa. Liburan santun tetap kita laksanakan. Jadi anak-anak, yang pertama melengkapi jurnal harian tentang liburan santun, sampai tulis kegiatan sampai apa tentang liburan setiap hari. Hari ini saya bantu orang tua, hari ini saya mengasuh adik, hari ini saya apa jenenge membersihkan rumah, menyapu dan sebagainya. Kemudian membuat video kreatif tentang liburan santun, juga waktunya 1 menit. Setiap anak wajib. Hanya 1 menit kan cepat ya. Kemudian menulis cerita pendek tentang liburan santun. Cerita pendek boleh di buku literasi, boleh di kertas HVS atau di kertas lembaran, nanti ditempel. Kemudian yang keempat, membuat video mengajak masuk di sekolah kita. Semuanya wajib membuat. Tulis kesan-kesanmu selama di sini. 1 menit waktunya, tidak boleh lama. Apa yang kamu rasakan, kesan baik di sini, sehingga mengajak anak-anak yang lain untuk sekolah di sini. Ada berapa berarti tugasnya liburan santun? 4. Nanti secara detail melalui wali kelas. Nah, selama liburan dan selama kapanpun tetap menjaga sikap baik secara lesan maupun secara jari jemari. Maksudnya apa Pak jari jemari? Di media sosial kamu juga harus menjaga, tidak hanya saat ini tapi seterusnya. Sekali anak-anak posting hal yang tidak baik, maka itu terekam sampai seumur hidupmu. Misalkan nyambut gaya kepingin ngelamar jadi menteri, didelok IG-nya dulu, FB-nya, hal yang tidak baik, langsung kamu dicoret. Maka postingan-postingan harus yang baik. Itu sobat. Postingan yang baik. Kalau tidak bisa posting, contoh Pak Eko. Saya punya IG, paling pengikutnya hanya berapa? Ini 50. Saya tidak pernah posting. Tapi saya baca postingannya orang-orang. Jadi mana yang bermanfaat, seperti handicraft itu, kemudian ada inspirasi rumah, taman. Jadi sampai di rumah taman, walaupun namanya cili tapi api. Kemudian pengajiannya Gus Bah, yang seneng-seneng pokoknya orang Islam itu gembira, guys. Tidak boleh sedih. Itu saya hanya baca, saya hanya baca. Jadi tidak pernah saya posting di Instagram, saya tidak pernah posting. Karena saya memang tidak begitu pinter. Seperti di kamera itu saya tidak apa jenis istilahnya kamera. Wis pokoknya Instagramable istilahnya saya kira. Saya tidak begitu bagus di kamera. Jadi itu anak-anak. Nah itu kalau ditelusuri orang jenenge iki kok postingannya apik langsung sampai di misalkan melamar di suatu perusahaan. Jadi seperti itu anak-anak. Kemudian setelah masuk liburan, ini yang sering terjadi, rambut dicat,
rambutnya panjang. Tidak ada yang seperti itu ketika masuk di liburan setelah semester. Ingat-ingat itu, yo, rambut-rambut sing abang, yang gondrong-gondrong. Ketika masuk semester 2 sudah rapi, tidak ada yang melanggar. Kemudian sikapnya semakin baik. Karena apa? Ganti tahun. Semakin tahun berarti semakin kita semakin dewasa. Nek sampean balik ngono berarti cilik terus sampean. Ya. Jadi setelah liburan tidak boleh rambutnya panjang, tidak boleh semir, terus macam-macam. Tetap kondisinya seperti ini, rapi terus. Kalau yang siswa putri, ini ada saya lihat terus nggak sedikit jero dan jopo. Coba semuanya keluarkan, taruh di luar. Taruh di luar, perlihatkan hasduknya. Ayo semua siswa putri, hasduknya dilepas, taruh di luar. Nah, cara menggunakan hasduk seperti ini terus. Jadi diletakkan di luar. Ini bahasa mana? Dipakai. Yang laki-laki saya lihat ini juga hasduk ini. Sini depan. Eksa ini. Kak niat gawe ini. Ayo. Mas. Sini. Maju sini. Eksa, ini. Ayo sini. Mas. Di depan. Nanti ikut pembinaan karena ada niat. Saya lihat ada beberapa Eksa, ayo situ. Itu, ayo Aril. Sini Aril. Bukannya enek-enek nulis jelas gak niat. Pakai hasduk. Siapa lagi tadi yang nggak pakai hasduk? Mau sing ada telat mau gini. Saya Eksa berdiri. Ayo situ. Ayo sini. Siapa lagi tadi ya? Sing telat mau. Mana? Ayo gini. Ayo maju. Anak-anak bisa kita lihat ini contoh yang baik apa tidak baik? Tidak apa baik? Kok baik? Ini. Nanti ikut pembinaan karena semuanya sudah rapi. Sekolah kita ini tidak zamannya anak yang tidak baik itu. Semuanya harus baik sesuai dengan visi kita, berakhlak dan berprestasi. Itu harus kita terapkan terus. Kenapa? Hasdukmu kenapa? Kalau nggak punya ring, anak bisa pakai karet sementara, dikareti. Iya boleh. Sampai di sekolah beli dikareti yang kuning itu, terserah, itu sementara. Jadi tidak ngelewat gini, tidak. Kemudian kamu mana sudah? Gue gak dipakai. Habis ini beli, habis kemarin nggak beli. Ayo hasduknya dipakai itu gak dikit saku, dipakai. Kenapa kamu lepas tadi? Allah satu wali ket mau isu yo. Lain saya beri contoh tadi, kasih karet sementara. Iya, tapi tidak mengungkapkan dengan benar. Iya, benar. Nanti pembinaannya ini anak berapa ini? 7. Yang putri juga begitu, tarik sampai ke atas. Aturannya begitu. Ya tidak sampai ngomongin mbak, mesti kok sampai ngomongin lewat gini loh. Ditarik yang rapi. Anak-anak, itu hal yang paling sederhana. Berseragam, sampai menit nyambut gawe. Kok ini mau yuk gak gelem lah perusahaan ini terima. Harusnya pakai hasduk sampai gak pakai hasduk dikelewat-kelewat ngomong ini. Yuk, gak gelem perusahaan ini. Itu ya. Tolong yang lainnya juga diperhatikan. Itu pakai terus walaupun di kelas, selama pembelajaran sampai pulang. Dan itu akan dipantau terus. Kemudian anak-anak,
Ini saya lihat fenomena yang laki-laki kalau ke belakang kabur neneng gini, menek-menek nomor ini bukan. Nggak usah tunjuk nama. Mulai sekarang izin ke belakang cukup satu anak, baik putri maupun putra. Sudah, ini perhatikan, karena di semua daerah ini sudah ada CCTV-nya, jadi pasti akan kelihatan kalau anak-anak itu ke belakang sungguhan apa cuma ngocong ini. Apa cuma raung di ruang guru. Itu nanti kerannya akan saya tutup itu karena kebanyakan anak-anak tidak menggunakan sesuai dengan fungsinya sampai airnya itu mengalir di lantai. Itu bahaya. Jadi itu ya, satu anak setiap kali izin ke belakang. Nggak perlu kesana-sana sampai tutup pagar-pagar kalau sampai tutup bakso. Terus aku kesini kemudian setelah itu kembali sesuai dengan kebutuhan. Itu perhatikan. Kemudian besok anak-anak belajarannya secara daring karena besok ada rapat orang tua kelas 9. Sambil kamu persiapkan kisi-kisinya kan sudah sampaikan ya? Iya. Ada yang belum? Sampun, yang putri ngomong sampun kok belum. Nanti kalau belum disampaikan secara daring kan bisa anak-anak minta, Bu, kisi-kisinya untuk mapel ini. Ya, itu. Saya rasa semuanya sudah. Dan persiapkan untuk belajar hari Senin. Tidak ada yang tidak masuk. Semuanya harus mengikuti. Semuanya harus sehat. Ya. Kemudian pengambilan kartu PAS hari ini dan besok. Jadi kalau misalkan besok mau ambil, silakan. Kalau hari ini juga diperbolehkan. Kemudian bagi yang belum mendapatkan kartu karena satu hal, orang tuanya harus datang ke sini biar kamu dapat kartunya dan segera mengikuti PAS. Itu syaratnya anak-anak. Karena masalah administrasi tanggungan orang tuamu harus datang, bukan tanggungan anak-anak. Kalau anaknya hanya belajar di sini, ya. Kemudian yang terakhir, Senin datang lebih awal. Karena apa? Melihat ruang PAS karena ruangannya ini diajak. Jadi itu hari Senin datang lebih awal karena tempatnya tidak kamu ketahui. Jadi pembagian ruangnya bisa kamu lihat hari Senin pagi. Itu anak-anak terkait beberapa pengumuman di sekolah kita. Untuk kelas 7, 8, 9 nanti program kita ada outdoor learning, pembelajaran di luar. Untuk kelas tahu nanti lewat orang tuamu. Kalau disetujui maka kita berangkat, kalau tidak ya tidak berangkat. Ya orang tuamu kamu rayu, Bu mulai outdoor learning sama setuju ya Bu tangan. Itu terserah orang tuamu gitu. Kemudian anak-anak sekolah kita punya podcast ya. Saya bikin di TV nama channelnya. Yo. Selama liburan anak-anak juga tetap bisa melihat. Tolong di like semuanya yang banyak. Karena apa? Itu milik kita bersama. Tunjukkan kalau sekolah kita sekolah yang bagus yang hebat. Podcast nanti tidak hanya guru yang mengisi, anak-anak nanti juga akan mengisi. Nanti dari guru kita akan dijadwal. Tema hari ini tentang hobi. Yang Soko Eksa menceritakan hobinya. Oh jadi guyu re. Eksa punya hobi apa? Kemudian Akbar kebiasaan yang baik apa ketika di rumah menceritakan. Jadi sesuai dengan temanya. Tema tentang pengetahuan, berarti anak-anak bercerita mengenai pengetahuan umum, tema tentang hobi, tema tentang kebiasaan, tema tentang keluarga. Nah itu bisa menceritakan bagaimana sih kehidupanmu di rumah. Itu melatih anak-anak supaya berani, ya, berani untuk tampil. Karena sekarang itu harus berani anak-anak, harus berani tampil, berani bertanya, berani berpendapat. Tidak boleh anak-anak menengai, gak paham menengai. Harus berani, tapi dengan cara yang baik. Saya rasa itu anak-anak yang bisa saya sampaikan. Semoga anak-anak
jadi anak yang sukses, cita-citamu semuanya tercapai. Dan saya titip ya ke anak-anak dimanapun berada, ayo kita jaga sikap, ucapan, perilaku, agar sekolah kita semakin berkembang, semakin dikenal baik di masyarakat, sehingga anak-anak punya rasa bangga gitu, sekolahku bisa guys, punya kemajuan yang baik dan berkembang. Saya rasa itu anak-anak ya. Tak delok, saya tuh pengen nengke ini tadi ya. Masuk pelajaran Pak. Yo, itu pelajaran. Kita anak kurang lebihnya mohon maaf. Ini Siratal Mustaqim, nanti ini silakan diproses. Nah, 7 iya semuanya sudah. Saya kembalikan ke Bu Sita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.